Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semua kompetisi keahlian semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang hukum bacaan tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita buka dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 dan mari kita sama-sama baca dulu ayatnya dan kita simak hukum bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 terdapat beberapa hukum bacaan tajwid. Di antaranya adalah yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga alif lam qamariyah, yang keempat mad tabi'i, dan yang kelima lam jalalah tafkhim. Untuk lebih memperjelas, mari kita simak dan kita bahas satu persatu hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Yang pertama adalah hukum bacaan ikhfa. Dikatakan ikhfa artinya adalah samar-samar. Dalam kaidah hukum bacaan tajwid, ikhfa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ikhfa aqrab. Dinamakan ikhfa aqrab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aqrab yaitu ta, to, dan dal, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa aqrab yang ada di hadapannya sehingga terdengar samar mendekati bunyi kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Contoh ikhfa aqrab: wala antum wa ma yantiq andada bainatin ta'rifu lailan tawila wa ka'san dihaqa. Itu adalah beberapa contoh bacaan ikhfa aqrab. Kemudian yang kedua yaitu hukum bacaan ikhfa awsat. Dinamakan dengan ikhfa awsat adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa awsat yaitu tha, jim, zal, zal, sin, shin, shod, dod, do, atau fa, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa awsat yang ada di hadapannya sehingga terdengar samar mendekati bunyi yang lebih dekat ke suara sengau atau pangkal hidung. Kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Contoh hukum bacaan ikhfa awsat: min fakin watan sauna min syarri fansab mandud lakulun fadlun kalimatun sabaqat sabarin syakur amalan soliha
ma'isyatan dohaqa. Itu adalah beberapa contoh hukum bacaan ifa awsat. Kemudian yang ketiga yaitu hukum bacaan ifa abad. Dikatakan ifa abad adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ifa abad yaitu qaf atau kaf, maka dibaca dengan cara memadukan nun bersukun atau tanwin dengan salah satu huruf ifa abad yang ada di hadapannya, sehingga terdengar samar mendekati bunyi kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan. Contoh hukum bacaan ifa abad: min qablik man kana anqadha ajran kabir. Itu adalah beberapa contoh hukum bacaan ifa abad. Kemudian hukum bacaan ifa yang terakhir yaitu ifa safawi. Dikatakan ifa safawi apabila huruf ba berada setelah mim bersukun dan terjadi di antara 2 kata serta dibarengi dengan proses gunnah atau mendengung, maka dibaca dengan suara yang samar antara bunyi mim dan ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 ketukan seraya mengeluarkan suara ifa dari pangkal hidung, bukan dari mulut. Kita lihat contoh ifa safawi: hum bimu'minin tarmihim bihijaratin fahkum bainahum. Baik, itu adalah contoh hukum bacaan ifa safawi. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita lihat dan kita cari di hukum bacaan tajwid yang terdapat, hukum bacaan tajwid ifa yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Mana yang termasuk dalam hukum bacaan ifa? Kita lihat. Yang pertama, walikulli wij. Ini adalah hukum bacaan ifa abad. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qa. Ini adalah hukum bacaan ifa awsat. Anakku sekalian, demikian pembelajaran materi kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan ifa. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi hukum bacaan tajwid yang lain yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Untuk tugas kalian nanti di rumah adalah coba kalian mencari contoh-contoh lain ifa. Ya, hukum bacaan ifa masing-masing adalah mencari hukum bacaannya 5 contoh hukum bacaan ifa. Kita ketemu lagi minggu depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.